Selamat sore, saya Yosua Rianjang, mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2019 semester 3, akan mensimulasikan layanan orientasi. Terima kasih. Selamat sore anak-anak. Sore Pak. Sebelum memulai layanan yang akan Bapak berikan kepada kalian, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, di sini Bapak langsung saja memulai. Gali, Ya Pak. tumben masuk kelas Li. Lagi mau masuk Pak. Oh, lagi mau. Biasa cuma 2 kali seminggu ya Gali. Iya. Wawan, Ya Pak. ganteng seperti biasa ya Wan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilal, Ya Pak. sehat Lal? Sehat Pak. Alhamdulillah. Kantong sehat Lal? Nah, agak sakit Pak. Oh, agak sakit. Nanti kita cari obatnya Lal ya. Iya Pak. Baik, di sini langsung saja Bapak ingin memberikan layanan pada kalian semua. Di sini tak lain tak bukan layanan yang akan Bapak berikan adalah layanan informasi, di mana judul yang akan Bapak berikan adalah kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Pengertian kenakalan remaja. Gali tahu pengertian kenakalan remaja itu apa? Enggak tahu Pak. Tidak tahu. Bilal? Enggak tahu juga Pak. Wawan? Saya tidak tahu Pak, gali pura-pura Pak. Oh, gali Yang pura-pura kan ya. nakal, Pak. Baik, langsung saja. Di sini pengertian kenakalan remaja itu adalah tindakan atau perlakuan yang dilakukan remaja itu secara sadar yang melemahkan nilai-nilai dan norma-norma yang berada di masyarakat. Kenakalan remaja ini memiliki latar belakang dan kita perlu membedakan mana yang kenakalan remaja ini sengaja dan mana yang tidak disengaja. Baik, di sini kenakalan remaja itu yang pertama itu ada dari keluarga. Ketika misalnya ini Gali memiliki orang tua laki-laki masih hidup Gali? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi ketika misalnya Gali ini anak pertama Gali? Iya Pak. Anak pertama. Jadi misalnya keluarga Gali ini, ayah Gali ini sebagai kepala keluarga ini bersikap otoriter, 100% memberikan semuanya itu tergantung Bapak Gali. Apakah itu membuat Gali senang atau gimana Gali? Senang Pak. Senang? Menurut kami senang Pak. Menurut Gali senang ya. Kalau menurut Dila gimana Dila? Misalnya otoriter, orang tua ini Dila harus A, Dila misalnya terpaksa A gitu. Padahal sebenarnya Dila tidak senang di A itu gimana Dila? Agak tertekan sih Pak. Agak tertekan. Iya. Kalau Wawan gimana Wawan? Saya juga agak tertekan Pak. Tertekan ya. Ya. Baik. Berarti di sini yang perlu Bapak jelaskan itu jika keluarga itu terlalu otoriter, maka anak itu bisa dipastikan akan membangkang. Seperti yang Bapak jelaskan pada Dilal tadi ya Gali. Misalnya Dilal ini sukanya A, orang tuanya ingin B, terpaksa Dilal dengan berat hati harus masuk yang ke B. Ini dapat membuat anak menjadi membangkang pada orang tua yang menimbulkan kenakalan remaja. Yang kedua itu ada pergaulan. Di sini Bapak menekankan kepada Gali, Wawan, dan Dilal bahwa jika kita dekat kepada teman-teman kumpulan yang tidak baik, baik itu narkoba, rokok sekalipun minuman keras, asal Gali bisa membatasi diri, Gali tidak akan terperangkap dalam hal itu. Tetapi apabila Gali tidak memiliki pemahaman atau pengendalian diri yang baik, Gali akan terjerumus. Di situ Bapak harus menekankan bahwa kalian harus bisa memiliki pengendalian diri yang kuat di mana kalian tinggal, di mana kalian bergaul. Itulah sebabnya Bapak selalu menekankan kepada kalian untuk pandai-pandai milih teman, pandai-pandai bergaul gitu ya. Penjelasan Bapak ini apakah ada yang ingin ditanyakan Dilan, Wawan? Gali? Tidak ada Pak. Tidak ada. Selanjutnya itu ada remaja itu sendiri. Remaja itu sendiri adalah pada hakikatnya ini dilakukan ketika remaja ini seperti remaja SMP, dia tahap peralihan ini merasa dia sudah besar, merasa dia sudah gagah, dia melakukan kenakalan sampai dia di sini tidak memiliki pengendalian terhadap dirinya. Selanjutnya di sini jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama itu ada tawuran. Gali tawuran? Pernah tawuran Gali? Enggak Pak. Dilal? Tidak Pak. Oh. Saya Wawan? juga tidak pernah Pak. Oh. Wawan pernah Pak. Wawan Pak. Bohong kali Pak. Oh, bohong ya. Jadi berkelahi atau tawuran ini tidak tabu lagi bagi kita semua ya. Tidak perlu diajari, tidak perlu disekolahkan, kita sudah pasti tahu cara menyakiti lawan kita bagaimanapun itu caranya. Betul Gali? Iya. Pernah ingin menyakiti seseorang Gali?
Pak, Pernah ingin menyakiti seseorang? terkadang pernah Pak. Terkadang Karena pernah. kayak rasa dendam gitu kan. Dendam gitu. Yang kalau orang tuh berbuat salah pada kita kan pasti ada rasa dendam gitu Pak. Jadi kan rasa ingin untuk menyakiti itu pasti ada Pak. Kalau Dilal gimana Dilal? Pernah, Psikopat pak. pernah ingin menyakiti seseorang Dilal? Mungkin pernah pak. Berkelahi pernah Dilal? Sekali pernah. Menang kalah? Sering Pak ya. Hah? Sering Pak. Menang kalah Dilal? Sama-sama nangis. Pak. Sama-sama. Kalau Wawan gimana Wawan? Ya begitulah pak. Oh begitulah ya. Namanya Ini juga kata namanya Gali Pak. kemarin Iya. Wawan atlet MMA bener. Ya Betul, Pak. Oh, benar ya. Ya di sini kita perlu mewaspadai tawuran ini ya kalau tidak bisa. Yang kedua itu membolos game. Di sini siapa yang suka game online antara Dilal, Gali dan Wawan? Jadi dengan Wawan pak. Gali dan Gali Wawan pak. ya. Gali. Wawan Pak. Gali Pak pak. ingin nanya sama Wawan. Wawan biasa menghabiskan waktu main game itu berapa jam Wan? Tergantung mood pak. Oh tergantung mood. Iya, Kalau Pak. lagi mood berapa jam Wan? Bisa 5 jam. Bisa 5 jam. Game apa yang dimainkan PUBG Mobile, Mobile Legend? Mobile Legend pak. Mobile Legend. Nah, di sini Wawan perlu membatasi dirinya. Yang ketiga itu adalah merokok. Gali merokok nggak Gali? Enggak Pak. Oh, enggak. Ngepep. Vape ya. Kalau Wawan? Tidak pak. Nggak merokok. Dilal? Enggak pak. Tapi kayaknya ini Dilal nyabu dia ya. Enggak ya, enggak. Oke. Itu selanjutnya ada tindakan melakukan bullying. Gali pernah membuli seseorang Gali? Sering pak. Sering, Pak. Saya yang dibully sering Pak. Gali sering membuli seseorang ya atau dibully Gali? Sering dibully Pak. Sering dibully. Berarti Gali ini ibarat pohon berbuah ya, sering melempari batu ya. Sering Pak. Kalau Dilal? Sering bully pak. Oh, sering membuli ya. Kalau Wawan? Sering dibully Dilal pak. Baik. Ya, selanjutnya ada sebab kenakalan remaja. Tentu ada sebab atau latar belakang yang membuat suatu dorongan kepada remaja itu menjadi nakal. Yang pertama itu ada faktor internal. Yang pertama itu ada krisis identitas. Bapak bacakan, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dengan kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas. Peran kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas kedua tersebut. Berarti di sini yang Bapak ingin sampaikan pada kalian dari kritis identitas ini ada yang pertama itu perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Berarti dia gimana ya? Dia tidak konsisten dengan yang dia lakukan itu. Contohnya dia seorang pelajar, tetapi dia bolos sekolah seperti yang dilakukan baik tadi. Berarti dia tidak konsisten dengan yang status yang dia miliki tadi. Jadi di sini Bapak menyarankan pada kalian bertiga supaya kalian konsisten dimanapun kalian berada, tetap konsisten, tetap teguh, jangan terpengaruh. Yang kedua itu ada kontrol diri yang lemah. Remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, akan terseret pada perilaku nakal. Begitu bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Jadi di sini, Dilal, kamu kan ketua kelas di sini. Jadi Bapak berharap kamu ini dapat mengayomi teman-teman sekelasmu. Kamu harus bisa mengontrol diri, jangan gara-gara hal sepele kamu terjerumus karena kontrol yang lemah gitu. Dilal, tetap semangat dalam mengemban tugas ini ya. Gali juga Gali ya, jangan kontrol lemah Gali, tetap semangat, tetap fokus, ingat tujuan awal, orang tua maunya gimana. Gali juga harus seperti itu, tetapi tetap menjalankan yang diingini orang tua, tetapi juga tidak melawan orang tua tersebut. Ya Wawan? Iya pak. Setuju pak. Yang kedua ini ada faktor eksternal. Ada yang tahu apa ini faktor eksternal? Faktor dari luar Pak. Baik sekali Gali, faktor dari luar. Bisa Gali berikan contoh apa saja faktor eksternal itu Gali? Faktor eksternal dari luar berarti di teman-teman atau lingkungan kita nggak? Nah, kalau Wawan
Faktor eksternalnya apa, Wan? Eksternal kenakalan remaja dari teman-teman yang sebaya yang bangsat, Pak. Oh, yang bangsat ya, Wan? Iya, Pak, yang bangsat, Pak. Kalau Dilal? Iya Pak, jadi faktor eksternal itu adalah faktor yang mempengaruhi seorang tapi dari luar dirinya Pak. Oh, dari luar diri ya. Contohnya itu seperti teman sebaya, lalu lingkungan, Ya, lalu pendidikan seperti lingkungan sekolah itu Pak. oke, baik sekali. Jawaban dari Anda bertiga sangat baik. Benar sekali bahwa faktor eksternal itu merupakan faktor atau dorongan yang berasal dari luar diri siswa. Seperti yang Gali contohkan tadi, ada teman sebaya yang kurang baik di sini, makanya tadi di awal telah Bapak jelaskan bahwa kita perlu pengendalian diri supaya siapapun yang berada di sekitar kita, jika dia baik, kita ikuti agar kita ikut baik, tetapi jika dia tidak baik, kita harus memiliki kontrol diri. Apakah Gali di sini memiliki teman yang kurang baik menurut Gali? Pak, ada sebagian sih Pak. Sebagian. Apakah Gali ikut-ikutan dengan perilaku yang mereka lakukan? Kalau jujur terkadang sering Pak mengikuti Pak. Contohnya apa itu? Merokok? Merokok pernah Pak. Merokok ya. Tapi cuma sebatas merokok sih Pak. Kalau untuk ke narkoba atau ke sabu-sabu tentunya saya nggak berani Pak. Tapi walaupun gitu teman-teman sering juga Pak ngajak gitu Pak. Sering sengaja ya. Di situ Bapak perlu menekankan harus punya batasan diri lagi ya Gali. Iya Pak. Ya. Oke. Yang dari Dilal tadi, komunitas tempat tinggal yang kurang baik ya. Dimana Dilal tinggal misalnya ya Dilal. Iya Pak. Kalau tinggal di terminal, gimana Dilal supaya jangan terlibat seperti preman-preman itu Dilal? Jangan bergaul dengan orang itu Pak. Yang bergaul ya bagus Dilal. Wawan tadi teman yang bangsat ya Wan? Iya, Teman Pak. yang bangsat ya. Bangsat ini gimana Wan? Teman-teman yang kurang ajar, Pak. Kurang Yang ajar, hobi ya. nyabu, Ya, bandar sabu, Oh, bandar sabu. preman, Preman. Iya. tukang linting. Oh, tukang linting ya. Gila Pak. Oh Dilal ya. Bukan Tukang linting Pak. Sering Pak. Di situ itu semua merupakan faktor eksternal, yaitu dorongan dari luar. Makanya di sini perlu diberi pemahaman kepada kalian agar kalian tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Selanjutnya ada akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Yang pertama itu ada bagi diri remaja itu sendiri. Gali bisa memberikan sebuah contoh mungkin tentang akibat yang ditimbulkan oleh remaja terhadap dirinya sendiri. Mungkin Gali bisa memberi contoh. Pak. Oh, Dilal? jadi Iya, Dilal bisa. kalau tahu gitu lah. Hai, apa sih? Ayo lah kita jawab aja apa ya? Ice breaking dulu. Iya udah. Nah, lanjut. Ya itu aku Tapi nanya. singkat loh. Nah, Ya, ini apa? sedikit. Ya, ya. Apakah? Kalau Tunggu. Apakah Dilal bisa memberi contoh dari akibat yang ditimbulkan kenakalan remaja terhadap dirinya sendiri, Dilal? Kalau untuk diri sendiri misalnya dari contoh merokok Pak, Ya. itu untuk diri sendiri yang merugikan bisa mengganggu kesehatan, Baik sekali. lalu bisa membuat kecanduan Pak. Kecanduan ya. Kalau Wawan? Nah, itu sama seperti itu, Pak. Itu kecanduan dan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, Pak. Seperti minum-minum keras kan, merokok, Iya. nyabu, Baik. keluar malam. Semua yang kita lakukan ini memiliki konsekuensi atau akibat. Itu akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Tidak mungkin Dilal melakukan kenakalan seperti merokok tadi, Gali yang terkena efeknya itu nggak mungkin. Itu pasti Dilal sendiri yang nanggung. Makanya di sini pikirkan apa sesuatu yang kita lakukan itu dengan dewasa ya, Ya, supaya kalian dapat terhindar dari hal begini. Yang kedua itu bagi keluarga. Nih, misalnya nih Wawan ketahuan maling sendal di masjid ini. Itu yang malu itu siapa Wan? Gali atau Dilal yang malu Wan? Keluarga saya. Bagus. Di sini, Nama baik keluarga saya jadi hancur, Pak. nah, itu di situ makanya Jumatan sering ya Pak. oh sering ya Wawan maling Bohong, sendal. Pak. Ini bohong, Pak. Oh iya. Pergi bawa semalu Pak. Iya. Tidak Bilang boleh. Eiger. Iya. Oke baik ya.
Di sini keluarga kita itu merupakan aset, jadi harus kita jaga ya. Ya, Jaga nama baiknya gitu ya. jaga semuanya. Iya, semuanya harus dijaga. Makanya kita jangan, kalau orang lain maling, kita jangan maling supaya nama keluarga kita tetap harum, tetap wangi ya. Ya, Pak. Tuh. Yang ketiga itu bagi lingkungan masyarakat nih. Misalnya ada geng motor itu merupakan kenakalan remaja yang dilakukan secara sadar oleh remaja itu sendiri. Itu kan bagi lingkungan masyarakat itu sangat mengganggu gitu, suara-suara knalpot besar itu mengganggu kan kali? Iya Pak. apalagi Mengganggu waktu- atau malah gagah gali pakai knalpot besar? Gali kalau yang yang besar Pak. mendengar pasti mengganggu Pak. Iya. Kalau tapi kalau yang makainya pasti ya Merasa kayak keren. merasa keren gitu Pak. Ya, pastinya dampaknya ini pasti buruk bagi masyarakat ya. Karena orang mau tidur kadang gember-gember gitu, bam. Itu sangat mengganggu. Iya, Pak. Tidak tahu tempat lah, Pak. Nah, ya, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi waktu tidur siang gitu kan, waktu istirahat itu kan, apalagi yang rumahnya di pinggir jalan itu kan pasti sering Pak. Nah, ya. Gambar-gambar. Baik, di sini ada Bang Jago. selanjutnya ada cara-cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama itu perlu kasih sayang, perhatian dan pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang. Apakah Dilal sudah cukup kasih sayang oleh Sudah, ibunya? Orang tua saya menyayangi saya Pak. Contoh kasih sayangnya Dilal? Diberi perhatian Pak. Oh, diberi perhatian ya. Uang jajan lancar Dilal. Ya, lancar Pak. Kalau Wawan gimana Wawan? Kasih sayang Wawan? Diberi kasih sayang dengan cara kebebasan, tapi kebebasannya tidak terlalu bebas, Pak. Kebebasan bertanggung jawab ya. Iya, kebebasan dan ada tanggung jawabnya. Kalau Gali, kasih sayangnya Gali? Sama Pak seperti Dila Pak. Apa Gali? Kadang kalau kita meminta sesuatu kadang dituruti, tapi kan orang tua harus tahu dulu apa tujuannya. Kalau kita dikasih uang, minta uang itu tujuannya apa, kalau baik pasti dikasih. Oke, baik. Di sini ada pemblokiran terhadap media komunikasi internet yang berpengaruh buruk terhadap remaja. Di sini apakah Dilal pernah membuka ini cheat di game sehingga menyebabkan kerusakan pada komputer gitu misalnya Dilal? Kalau pakai cheat pernah Pak, Pernah, ya. Udah sampai rusak Pak. Nggak sampai rusak ya. Di sini Dilal rajin main Instagram? Iya Pak. Rajin. Di sini perlu dikurangi ya Dilal supaya Iya, Pak. Dilal tidak terpengaruh. Itu kan kalau di Instagram itu kan banyak konten-konten yang tidak memiliki moral kadang. Cuci mata Pak. Cuci mati kan, cuci mata ya kali. Iya, Pak. Aduh kali. Dari TikTok, Pak. TikTok ya. Iya, Pak. Asik. Jadi sini pemerintah juga harus berperan aktif dalam menjaga anak-anak bangsa ini. Dilal ini kan calon jenderal, Amin. Wawan ini menteri kelautan, Amin. Gali ini menteri ekonomi nih besok ini. Nama yang besar ini ya Gali ya, namanya besar ya. Enggak. Ya, amin. Selanjutnya, remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin pendidikan agama dan figur yang bisa dijadikan contoh. Gali rajin sholat? Rajin sholat? Maghrib ya Pak. Ini gimana ini Gali? Kalau tiang agamanya nggak kuat, gimana Gali bisa menghadapi ombak kehidupan ini Gali? Sering kena marah orang tua juga Pak. Sering kena marah. Telat kayaknya. Apalagi Itu semua. kalau bapak ingin nanya, ketika Gali itu nggak melakukan sholat, itu hatinya biasa saja atau malah kayak Hati sudah mati. ada yang lain gitu? Hati sudah mati. Ya, Gali? Allah. Atau lanjut aja gitu, misalnya dia tahu ini misalnya jam 3:30 sholat asar, apakah terobos aja lah atau gimana? Jalan. Kadang terobos wae Pak. Oh, terobos aja ya. Lagi masjid kadang-kadang Iya. parut-parut begitu. Kadang marah juga Pak sama orang tua kita sama ayah. Sama ya. Iya Pak. Kalau Wawan? Insya Allah, Pak. Rajin. Rajin. Bilal? Masih bolong-bolong juga Pak. Masih bolong-bolong juga Dilal ya. Itu kalau bolong itu ada perasaan gak enak itu di hati atau biasa-biasa saja Dilal? Iya Pak, ada rasa bersalah Pak. Rasa bersalah ya. Ya. Yang selanjutnya itu kemauan orang tua untuk membatasi anaknya keluar rumah dengan membenahi kondisi keluarga. Gali di sini biasanya kalau keluar rumah sampai jam berapa Gali kalau malam? Tapi tergantung hari Pak. Misalnya hari-hari Senin sampai Jumat itu kan hari-hari terkadang sekolah tuh Pak ya. Jadi ada pembatasan Pak kalau malam, karena kan besok sekolah juga, karena ada persiapan PM. Misalnya kalau seperti malam minggu tuh ya sebelum jam 12 lah Pak. Iya.
Baik, di sini apa ya, keluarga sangat penting untuk membatasi keluarga masuk kalian supaya kalian ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan gitu ya. Ya, Selanjutnya itu membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh, ya di situ tadi ada perlunya pembatasan diri yang harus kalian miliki masing-masing. Baik, materi yang Bapak sampaikan Bapak rasa cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan atau materi yang Bapak berikan ada yang kurang jelas? Jelal, Wawan, Gali, silakan. Menurut saya sudah jelas, Pak. Jelas. Apakah kalian bisa menyimpulkan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan Gali. Apabila kan kita nih dari keluarga yang seperti ayah kan misalnya pemabuk atau seperti ya nakal gitu, Pak. Maka terkadang kan kalau kita ini sebagai anak terkadang seperti orang tua juga kalau melihat ini boleh kan. Berarti kita ikutin jadi sikap kita seperti sikap kita menjadi anak seperti apa? Ya, Baik, bagus kali pertanyaan kali ya. Jadi misalnya orang tua kita mabuk-mabukan, kita harus berani gitu, berani mengambil keputusan yang berbeda dari orang tua kita. Orang tua kita memilih jalan yang A, kamu harus berani mengambil jalan yang B. Meskipun orang bilang kalau yang mabuk laki-laki nggak keren, itu salah, persepsi yang gila itu menurut Bapak ya. Berarti di sini kali Bapak tekankan untuk dapat membatasi diri dari dunia itu dan berani untuk mengambil keputusan yang berbeda gitu. Karena keputusan yang kamu ambil itu menentukan kamu ke depannya gitu kali ya. ya Nah, gitu. Wawan, ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak. Bapak rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini dan materi yang Bapak berikan, Bapak minta maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri. Selamat sore. Sore, Pak. Siwa, Oke. siwa. Balik. Balik.